Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Kiki Ardian MPD, yang kami hormati Bapak dan Ibu Majelis Guru yang hadir bersama dalam kegiatan aksi nyata atau diseminasi budaya positif pada siang hari ini. Puja dan puji syukur hanyalah milik Allah yang telah memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa bertemu, berkumpul dan bertatap muka dalam rangka menghadiri kegiatan diseminasi dan berbagi pengalaman dengan tema budaya positif yang nantinya akan dipaparkan oleh Bapak Kiki Ardian MPD. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah Bapak dan Ibu yang kami hormati, langsung saja pada kegiatan hari ini kita akan mendengarkan pemaparan terkait diseminasi dan berbagi pengalaman dengan tema budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Kiki Ardian MPD. Kepada Bapak Kiki Ardian kami persilakan. Yes. Baik, terima kasih kepada Pak Fadlan pada siang hari ini telah bersedia menjadi moderator pada acara diseminasi. Kebetulan Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya, ini adalah bagian daripada tantangan yang diberikan oleh fasilitator dan bagian daripada proses kita menjadi seorang guru penggerak, di mana ini adalah sebuah aksi nyata dan kewajiban kita. Saya sebagai guru penggerak telah mendapatkan beberapa materi terkait modul-modul yang disampaikan di LMS, kemudian juga ada beberapa materi yang disampaikan oleh fasilitator kami. Pada hari ini saya akan mencoba diseminasi atau lebih bahasa kita lebih dikenal dengan penyebaran pemahaman, yaitu dan juga nanti berbagi pengalaman terkait materi budaya positif. Siap ya Bapak Ibu ya, terima kasih sebelumnya kami ucapkan telah bersedia berkenan untuk bersama pada hari ini. Walaupun saya tahu Bapak Ibu harusnya di rumah istirahat, ya terima kasih. Ini ada kesempatan untuk kita berbagi pengalaman, mudah-mudahan memberikan manfaat. Tentunya ada nanti hal yang baru bagi Bapak dan mudah-mudahan dapat dilaksanakan, dikerjakan, diamalkan tentunya di sekolah kita ke depannya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, dari judulnya ya kita lihat dulu, budaya positif. Kira-kira Bapak Ibu, arah pembicaraan atau pembahasan kita tentang budaya positif ini seperti apa? Apakah hal ini perlu kita bicarakan menurut Bapak Ibu sekalian? Perlu ya? Sangat perlu. Sangat perlu, karena Bapak Ibu yang saya hormati, ini terkait dengan kenyamanan dan ketenangan ya, kebahagiaan kita dalam bertugas sebagai guru, tentunya kita para guru dan juga nanti para murid-murid yang belajar di sini, bagaimana ada budaya yang mau kita kembangkan. Kenapa dengan budaya? Budaya ini sebenarnya kan puncaknya gitu ya Bapak Ibu. Pada dasarnya diawali dari apa? Dari kebiasaan-kebiasaan, dari habit gitu ya. Dari kebiasaan-kebiasaan itu diharapkan nanti akan timbul karakter gitu. Dan dari karakter, terus karakter itu menjadi suatu kebiasaan yang baik, harapannya menjadi suatu budaya gitu Bapak Ibu. Makanya tanamlah karakter, maka akan timbullah kebiasaan.
tanamlah kebiasaan, maka insya Allah akan timbul budaya. Gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, menurut Bapak Ibu sejauh ini dengan sekolah kita ini, saya Tubakan Sinambah, menurut Bapak Ibu bagaimana budaya di sekolah kita ini? Apakah sudah positif atau belum positif? Kira-kira bagaimana? Silahkan berpendapat, saya minta pendapat kita masing-masing. Silakan mau pendapat, ya menurut. Silakan Pak. Ya, terima kasih para narasumber budaya positif di sekolah kita. Kalau menurut saya ada yang positif, ada juga memang yang negatifnya ya. Nah, tentu yang kita bahas yang negatif dulu kok Pak ya. Kalau yang negatifnya memang kita masih ada budaya sistem keras. Artinya dengan penekanan keras tadi diharapkan anak usahanya tidak akan mengulang lagi suatu kesalahan atau hal yang melanggar aturan yang kita sepakati di sekolah ini. Tuh. Yang positifnya juga banyak Pak. Salah satunya memang kita budayakan, yaitu ada budaya sopan santun yang sudah mulai hilang, kami kita tumbuhkan kembali. Yang kedua budaya disiplin, baik dari segi apapun dia. Selanjutnya juga dari berbagai kegiatan-kegiatan yang kita lakukan sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan saat-saat anak sekolah. Saya rasa itu menurut saya. Terima kasih. Baik. Ya, ada yang mau nambahin? Bu Nurul kayaknya tadi mau sampaikan sesuatu, silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Kalau menurut saya dengan sekolah kita SMP Negeri 1 Barat Sinimba ini mengenai budaya positif sepertinya sudah ada kita lakukan, yaitu adanya gerakan 5S ya. Sopan, santun, Salam senyum, salam, senyum, salam, sopan, santun, Sapa. sapa. Ya. Sudah bagus. Sudah ada budaya positif yang sudah kita laksanakan. Cuma dari sisi lain masih ada saya rasa budaya-budaya yang belum positif ada juga. Dari mana kira-kiranya? Dari pembiasaan anak yang atau karakter anak yang saya lihat ada budaya yang belum positif, yang itulah yang jadi PR kita. Bagaimana menanggulangi budaya-budaya yang belum positif tadi supaya bisa menjadi lebih baik ke depan. Oke, bisa dicontohkan yang masih belum positif, Bu? Misalnya dari contoh yang belum positif, misalnya karakter anak yang dalam segi apa ya, bertutur kata, Iya. itu saja. Bertutur kata yang ada kurang santun terhadap temannya ataupun terhadap dirinya sendiri atau apalagi kepada guru. Itu saja menurut saya. Terima Baik. kasih. Terima kasih atas tanggapannya ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita sudah berbicara tentang budaya positif, memang terkait dengan satu hal ya, interaksi gitu. Kemudian bagaimana kerjasama, kemudian bagaimana kita saling mendukung, kemudian bagaimana kita saling menghargai dan sebagainya. Jadi bagaimana di sekolah ini? Apakah para murid kita ketika bertemu dengan kita sudah mau menyapa dengan cara yang baik tentunya? Sudahkah dengan kita sendiri para guru mau menyapa murid? Nah, itu kan saling ya. Jadi budaya-budaya ini yang kita lihat apakah sudah positif atau tidak. Saya setuju dengan yang Bapak Ibu sampaikan, sebagian besar sudah positif. Contoh, kita bisa saling kerjasama. Ya, kita bisa saling mendukung, saling bahu-membahu dalam beberapa kegiatan yang kita laksanakan di sekolah. Baik, yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, ini awal kita, namun masih ada yang negatif tadi yang coba kita nanti sama-sama diskusikan bersama. Jadi yang saya tawarkan di sini, yang saya sampaikan di sini adalah berbagai konsep inti ya sebenarnya dalam budaya positif, yang dimana hal ini dicoba bagaimana kita mulai menginternalisasikan, mulai mencoba untuk mengorek dan menggali permasalahan apa yang terjadi sehingga budaya positif itu belum bisa terbentuk. Baik,
kita mulai dari perubahan paradigma ya. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, ya ini ada perubahan paradigma belajar gitu ya. Ya, seperti apa sih perubahan paradigma belajar yang ini digadang-gadang sebenarnya sejak dahulu sudah ada ya. Tapi sekarang ini sudah mulai diekspos kembali. Beberapa konsep-konsep yang dulu ada kini sudah mulai dikembangkan. Kenapa? Ini lebih berpihak begitu kepada murid. Pertama, berpusat pada murid. Kira-kira seperti apa? Bapak Ibu boleh kasih seperti apa nih belajar yang dimaksud dengan berpusat pada murid? Ada yang bisa memberikan pendapat? Gimana Bapak Ibu? Berpusat kepada murid. Kalau sebat lawannya apa tuh? Berpusat pada guru. Gimana tuh perbedaannya antara berpusat pada murid dengan berpusat pada guru? Kira-kira? Ya, gimana Ibu? Yang pintar. Jangan lama jawabannya, mau ngomong juga nih. Apa itu? Saya lurus-lurus aja. Gue percaya beda. Simpel aja kalau sama saya. Oke. Berpusat pada murid berarti semuanya, misal dari awal sampai menciptakan apa semua murid mengapa ngelola sendiri. Iya. Kalau berpusat pada guru berarti apa yang dapat murid dibantu oleh guru. Nah, itu berpusat pada guru. Jadi guru yang punya idenya disampaikan ke murid, itu berpusat pada guru. Kalau berpusat pada murid berarti ide semuanya dari murid, lalu guru memberikan penguatan. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat ya? Tepuk tangan dulu untuk luar biasa. Oke, baik. Ya, jadi kita pada guru memang diminta jadi fasilitator gitu ya. Nah, tidak selama-lamanya dalam kelas itu mungkin saya juga kadang-kadang terbawa-bawa ceramah dari jam begitu masuk sampai selesai, sampai keluar dari kelas gitu. Apalagi kalau ada masalah, waduh, nah itulah bumbu-bumbunya semakin banyak, semakin indah gitu ya untuk ceramah. Baik, itu Bapak Ibu. Jadi ketika berpusat pada murid lebih banyak aktivitas, gitu ya. Jadi dari satu aktivitas pindah ke aktivitas yang lain. Semakin banyak aktivitas, maka tentunya semakin banyak murid bergerak. Semakin mobilitasnya semakin kuat gitu. Ya, wajar kalau memang ribut, itu Bapak Ibu, itu ya. Itu permasalahannya, ribut. Tapi ribut positif gitu kan. Ada yang ribut negatif banding-banding, ya kan? Nah, itu ada yang lari sana lari sini. Itu namanya ribut yang negatif gitu. Jadi Bapak Ibu, resikonya memang seperti itu. Kita akan banyak aktivitas. Oke. Yang kedua, menuntun siswa. Lawan katanya? Ya, boleh mengabaikan siswa. Apa lagi? Hilangkan N-nya jadi T. Menuntut siswa gitu. Ya kan? Terlalu banyak permintaan guru kepada siswa. Oke. A day without assignment ya. Tanpa hari, no day without assignments. Tanpa hari tanpa PR, tanpa tugas gitu ya. Tiada hari tanpa tugas dan PR. Tiap hari seperti itu. Kita banyak menuntut anak A, B, C, D. Sebenarnya diharapkan adalah menuntun siswa. Siswa itu kalau kata filosofinya nih, Ki Hajar Dewantara, dia bagaikan benih gitu. Bapak Ibu, benih. Tahu ya benih? Benih itu kalau di ladang, di apa namanya, di pertanian ditanam. Oke. Ditanam, maka para guru itu bagaikan siapa? Petaninya gitu Bapak Ibu ya. Kita sebagai petaninya, kita yang merawatnya, kemudian kita menyianginya kalau dia rumput, kemudian kita pupuk gitu ya, kita rawat dan seterusnya menjadi tumbuh begitu ya. Dan dia juga berkembang sesuai dengan kodratnya gitu. Apa kalau kita tanam padi, maka yang akan tumbuh pasti padi gitu ya kan. Kalau kita tanam cabai, maka kodratnya dia akan tumbuh cabai. Jadi begitu juga siswa itu dituntun sesuai dengan kodratnya gitu ya. Sebenarnya bahwa anak itu kalau cita kodrat punya fitrah. Nah, ini kalau cita fitrah
dalam agama Islam ada kata-kata kullu mauludun yuladu alal fitrah. Ya, bahwa semua yang lahir itu punya fitrah. Jadi fitrah itu jangan diartikan sempit suci gitu saja ya. Tapi fitrah di sini saya ada baca suatu tulisan artikel bahwa dia punya potensi dan bakat begitu. Nah, Umar bin Khattab, mohon maaf yang non muslim, ini suatu kata-kata bijak bahwa Umar bin Khattab itu dia pesan kita, kalau bapak ibu melihat anak maka catat kebaikannya, kemudian kalau ada keburukannya delete saja, lupakan keburukannya. Artinya bahwa setiap anak ketika lahir dia punya bakat istimewa begitu, sampai dia besar, sampai nanti menjadi orang dewasa, dia punya sesuatu yang istimewa yang kita ini harus gali bapak ibu gitu ya. Mohon maaf, di kelas kita mungkin ada yang seperti itu. Ini kalau ditanya, ini kelebihannya apa? Bu bisa jawab nggak? Ada anak kita yang kita bingung, nggak punya kehebatan apa gitu. Saya nggak apa-apa ya sebut nama. Contoh si Fakhri. Nah, Fakhri punya nggak kehebatan nggak anak itu? Ada Pak, Bu Ida ya? Ada ya? Mungkin sebagian kita terlalu kesal dengan dia. Saya pribadi kadang-kadang juga muncul rasa itu. Ternyata dia punya kehebatan loh. Tadi dia yang di komat di musola itu. Dia yang loh. Berarti kan dia gimana ya? Potensi. Hah? Ada potensinya gitu. Untuk potensi baiknya ada. 2 kali sepeda motor saya dia bantu hidup. Aduh, di Bapak pajak Ibu. baru. Tuh. Dia antar ke bengkel langsung sampai hidup. Suatu saat orang tua, ini saya punya cerita sedikit, ditanya oleh ada seorang ibu-ibu bertanya kepada, mengadu kepada Ustadz, Bu, Pak, ini anak saya ini cengeng sekali. Dia bilang, cengeng sekali. Apa namanya? Gampang menangis gitu. Sebentar menangis, mudah, cengeng lah pokoknya. Ada apa-apa sedikit mengadu gitu. Jadi Ustadz ini sampaikan kepada dia, jangan fokus pada cengengnya katanya, tapi lihatlah ada nggak yang baik dari dia. Dipikir-pikir, nggak ada yang hebat. Dia bilang, dia gitu. Lama dia berpikir, coba pikir lagi apa yang hebat dari dia. Lama dia berpikir apa yang hebat gitu. Baru terlintas dalam pikirannya satu saat, anak ini pernah memberikan puisi saat saya ulang tahun. Puisinya indah sekali. Nah, jadi lah itu anak bapak, anak ibu sini berbakat jadi sastrawan gitu. Siapa tahu nanti dia bisa buat novel, bisa buat apa karya tulis dan karya sastra yang hebat begitu pada masa yang akan datang. Jadi gitu Bapak Ibu. Intinya kesimpulan fokus kepada kelebihannya, bahwa setiap anak itu lahir punya bakat istimewa. Itu ya Bapak Ibu ya. Itu dalam filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Karena siswa itu, Bapak Ibu tadi kan sepakati dia punya ini apa namanya potensi yang berbeda-beda, ya. Karena punya potensi yang berbeda-beda, maka tentu di sekolah kita harus bisa punya treatment yang berbeda-beda juga, gitu. Harapannya seperti itu. Ada anak A yang dia fast learner misalnya, ada yang slow learners. Ada yang modelnya memang harus digerak-gerakkan, dielus-elus gitu. Ada yang maunya ngomongnya didengar, ada yang dia audience, audio gitu. Ada yang visual, suka dikasih tayangan-tayangan gini baru suka. Kemudian macam-macam, ya kan? Kalau istilahnya dalam psikologi itu apa? Dari gaya belajarnya gitu ya. Jadi Bapak Ibu, ini harus kita lakukan gitu ya, karena ini adalah perubahan paradigma belajar gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ringkas saja, kalau kita panjang lebar nanti tidak cukup banyak yang sampaikan. Target utama kita adalah memiliki profil pelajar Pancasila. Ini Bapak Ibu ya, ini memang tujuan pendidikan nasional sekarang adalah karakter gitu ya. Bagaimana ada profil pelajar Pancasila. Kalau bahasa kita nanti itu adalah, oke, saya lanjutkan, dengan kebajikan universal. Oke, sekarang sebelum ke sana, kita akan bicara tentang teori kontrol Bapak Ibu. Oke, teori kontrol. Saya membuat sedikit simulasi sedikit ya Bapak Ibu. Coba Ibu dengan teman sebelahnya acting saja. Ya, Pak Ralek mungkin dengan Bu Nurul.
Bu Nurul, pegang Ibu dengan Pak Ralek buat semacam skenario ya. Ibu menggenggam sesuatu gitu. Dalam genggaman Ibu itu ada sesuatu yang sangat berharga dan bernilai. Itu peran Ibu. Dan peran Pak Ralek, bagaimana Bapak berusaha sekuat tenaga, sekuat cara Bapak, bagaimana supaya Bu apa ini, Bu Nurul membuka genggamannya dan tahu apa yang digenggam itu gitu. Silakan. Bisa. Tapi dengan ini ya, dengan berbagai cara, maksudnya bukan diraih dengan paksa, tidak, tapi dengan bujukan dan rayuan begitu. Wih. Silakan masih Oke. Boleh mic-nya? Iya. Kita coba buat simulasinya. Ecek-eceknya gitu kan. Icacanya. Acting. Bu. Ibu genggam tangannya. Iya, oke. Ya, seperti itu. Bu, kenapa? Sekarang ini aja. Emak. Gua sampai kan siapa nih? Betul, serius Bu. Bu, tolonglah, penting loh. Apa tuh? Penting kan loh? Apa? Enggak, ujungnya dalam gini aja. Gini kan aja loh, gini kan. Ada buka. Warnanya apa? Warnanya enggak. Itu tuh apa? Sikat aja nih, nengok. Aku pegang sikat aja, kok sikat. Coba ada dulu. Iya kan nggak tahu. Tapi kayak gini tuh. Bisa lah Bu. Bu. Bisa lah Bu. Coba. Ini. Untuk apa tuh? Kan yang punya itu tadi kan? Iya. Ya. Tapi. Sebentar aja. Sebentar aja. Ingat sesuatu yang penting yang berharga ya. Nanti tak kasih apa lah Bu? Silakan ya, buka aja lah kan. Udah berapa tahun di? Ada lah, pokoknya ini berada. Dan dirimu pasti tahu coba lah. Iya, tapi perlu kali loh Bu. Coba lihat ujungnya aja loh, ujungnya gini kan. Saya tak pegang apa, tak pegang. Saya tak balikkan lagi. Ya, keputusan Ibu. Ya. Penting kali. Ya udahlah bilang Bu. Iya, soalnya gini loh. Saya ada sesuatu kayak gitu. Karena Kosong. aku butuh kali semalam itu. Tapi apakah itu belum tahu juga. Kayaknya Ibu dari tadi mulai pagi gerak-geriknya mencurigakan apa yang aku cari. Layu lah dulu. Saya udah bilang nanti kalau Ibu kasih, Ibu mau makan apa lah? Nah. Ini penting ini. Iya. Kalau nggak ada ini kan nggak bisa Ya, kemana-mana. belum tentu juga penting sama saya. Saya kan mau tahu itu apa. Kalau udah tahu ya nggak jadilah makannya. Jadilah. Soalnya mulai pagi Ibu sembunyikan tapi gini-ginikan aja. Ya, boleh diputuskan? Oh, keputusan. Ya, apa yang Ibu kasih Mau enggak itu buka atau tidak? Itu kan. Enggak berani. berani. Ya saya minta Bu ya. Yang kalau Ibu kasih ya sun sangat. Ya udahlah, ini kan penting sama kamu. Belum tentunya saya mau tahu apa gitu loh. Sabarlah. Kalau nggak ya nggak jadinya. Nanti gini. Mana ada ujungnya aja. Ujungnya, Iya. buka ya. Iya. Kosong. Wah, itu dong. Oke, tepuk tangan. Iya, baik Bu. Ya. Oke, terkait dengan yang akan saya sampaikan. Ini Bapak Ibu yang saya hormati, ada miskonsepsi tentang kontrol ya di sini ya. Teori kontrol. Pertama, ada semacam ilusi bahwa guru itu mengontrol murid. Gimana Bapak Ibu? Setuju tidak? Setuju sih. Ilusi bahwa guru mengontrol murid. Maksudnya seperti apa nih? Murid bahwa kita maunya murid itu sesuai kemauan kita. Gitu kan? Itu maksudnya kan? Nah, bahwa apa yang kita inginkan itulah yang inginkan murid. Artinya bahwa kita lah mengontrol dia seperti robot, remote-nya ada di kita gitu. Nah, itu sebenarnya adalah ilusi, makanya miskonsepsi. Itu setuju? Sepakat nggak Bapak Ibu? Oke. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kalau yang seperti ini Bapak Ibu, benar ini enggak? Ini ilusi. Seperti apa kira-kira mendapat bahwa penguatan positif, efektif dan bermanfaat.
Bapak Ibu, mohon maaf, kita kan biasa ya menasihati anak-anak kita, atau bahkan kita memberikan masukan, motivasi dan sebagainya ke anak-anak kita. Apakah penguatan itu positif, efektif, dan bermanfaat? Ini teori yang disebutkan oleh William Gibson ya, kalau nggak salah namanya, bahwa dia adalah sebenarnya pada saat ini iya, gitu Bapak Ibu. Pada saat ini apa yang kita sampaikan itu akan bermanfaat gitu. Tapi apakah pada jangka panjang akan hal itu terjadi pada dia, bermanfaat positif untuk dia? Itu yang masih tanda tanya. Ada semacam ketergantungan, ini yang saya khawatirkan. Ketergantungan. Kalau nggak dinasihati, nggak jalan. Itu maksudnya. Bahwa kalau nggak didekati, kalau nggak dimotivasi betul-betul, nggak akan jalan. Itu makanya dikatakan bahwa tidak efektif kan seperti itu. Memang efektif sementara. Bapak Ibu, kita ngasih si A, yuk gini-gini, ya Pak, ya Bu. Without kita tidak ada di tempat, bisa saja tidak melakukan itu. Itu maksudnya. Oke ya. Bapak Ibu, kemudian kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Oke. Kita kan sekarang nggak sadar gitu ya Bapak Ibu, buat kritik gitu ya, ke anak-anak kita gitu, atau kita saling mengkritik gitu, membuat rasa kita bersalah gitu. Kemudian kita merasa hal itu akan menguatkan karakter. Ternyata itu hanya ilusi gitu. Jadi biasanya kritik-kritik itu saja membuat dia semakin down sebenarnya, semakin terpuruk dan sebagainya gitu. Dan terakhir bahwa ini ilusi juga bahwa kita berhak memaksa, apalagi ada aturan-aturan segala macam, paksa seperti ini, maka itu dikhawatirkan hanya sifatnya temporary, tidak bisa untuk dipakai efektif. Baik. Bapak Ibu pernah dengar SR ya, stimulus respon gitu. Kemudian teori kontrol. Jadi ini singkat saja saya ambil satu atau dua, bahwa dalam SR itu realitas kebutuhan kita sama, dan di teori kontrol tentang dunia bahwa realitas kebutuhan kita berbeda. Ini sama dengan choice control. Maksudnya bahwa setiap orang tadi ini terkait dengan pembelajaran diferensiasi. Kebutuhan anak autis dengan anak yang reguler itu pasti tidak bisa disamakan. Jadi kalau SR ini kita sama semua. Contoh Bapak Ibu, kita sering menstimulus seseorang gitu dengan cara kita, padahal kebutuhannya berbeda gitu. Nah itu. Jadi ini mengatakan bahwa SR ini teorinya udah konvensional, tidak berlaku untuk semua orang gitu. Tapi kalau mungkin dengan keseragaman orang gitu ya, artinya punya kebutuhan yang sama bisa saja. Tapi saat ini kebutuhan orang itu beda-beda, gitu ya Bapak Ibu. Semua orang melihat hal yang sama, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Seterusnya, saya tidak panjang, ini terlalu Oke. Sekarang kita cerita tentang nilai-nilai kebaikan Bapak Ibu. Nilai-nilai kebaikan itu adalah nilai-nilai universal. Maksudnya apa? Bahwa semua agama mengajarkan hal yang sama. Kita tahu bahwa hal ini adalah hal yang baik. Kita kan punya nurani. Nurani kita kan tahu sih ini positif, ini negatif. Nurani kita cenderung kepada yang positif, tapi kadang-kadang tidak bisa melakukan yang positif. Kenapa? Kira-kira kita tahu ini positif, tapi kita lakukan, kita tahu ini negatif, kita lakukan juga hal yang negatif. Itu kenapa? Kira-kira ada nih hawa nafsu kan gitu ya. Jadi Bapak Ibu, ini kan semua hal yang positif ya, Bapak Ibu ya, nilai-nilai kebaikan. Nah ya, jadi nilai kebaikan ini adalah universal gitu. Semua agama setuju, sepakat bahwa hal ini harus ada. Dalam ini memang naluri manusia paling dalam, hal ini memang ada. Gitu. Jadi memang Allah ciptakan manusia, Tuhan ciptakan manusia ini memang punya nurani nilai-nilai kebaikan ini, punya potensi ini gitu. Nah, jadi kalau dia berbuat jahat, biasanya karena dia tidak bisa mengontrol dirinya. Baik Bapak Ibu, terakhir nilai kebaikan yang kita pakai sekarang ini adalah profil pelajar Pancasila. Ini yang sekarang sudah dirangkum oleh pemerintah dalam suatu rumusan dimensi, ya yang 6 ini, Bapak Ibu ya, saya singkat saja. Oke, sekarang kita mau cerita motivasi, Bapak Ibu ya. Jadi kalau cerita motivasi, Bapak Ibu, kenapa seseorang itu berperilaku? Biasanya ada 3 hal ini gitu. Pertama, menghindari ketidaknyamanan. Contohnya apa kira-kira? Saya pernah contohkan Bapak Ibu, kalau kita
jalan-jalan di Kota Bangan Batu pakai helm. Kira-kira alasannya apa Bu Desi? Bu Desi pakai helm? Keamanan. Keamanan. Betul, lebih keamanan. Biar glowing. Ya, takut razia polisi. Ya enggak, Pak. Kemudian anak-anak kita lah yang sekolah itu pakai apa ya? Pakai seragam apa Pak? Yang sering digunakan anak, yang selalu dipakai anak-anak apa Pak? Iya, ini menghindari ketidaknyamanan, takut dihukum gitu maksudnya. Kan gitu ya. Jadi motivasi seseorang itu melakukan kebaikan, melakukan hal itu adalah menghindari ketidaknyamanan. Ini level paling rendah Bapak Ibu. Jadi kalau kita pakai helm karena takut dikejar polisi, maka itu level kita paling rendah di situ. Iya kan? Dulu pun takut terlambat ya, apalagi pakai cek lock license-nya. Iya. Apa besok? Astagfirullahaladzim. Jadi kalau besok datang terlambat ketahuan ya, nggak bisa nyelip lagi. Oke, itu sebenarnya levelnya masih rendah. Kita masih takut karena dihukum apa ditegur gitu ya. Kalau kita punya atasan kepala sekolah gitu negur-negur kita kan nggak enak sih dipanggil-panggil depan umum, malu gitu ya. Jadi itu bagian daripada menghindari ketidaknyamanan. Dan ini Bapak Ibu yang umumnya terjadi di sekolah kita lah, kita lihat anak-anak kita. Kan rata-rata kena itu ya Bapak Ibu. Dulu kita Pak Ralek masih ingat Pak pakai sistem poin ya. Oh, sistem poin. Kalau poinnya sudah 50, aduh, habis. Dulu kami pernah pakai itu Pak. Jadi ternyata itu tidak efektif. Karena itu hanya menghindari ketidaknyamanan saja. Nah, ada istilah gini Bapak Ibu, liburan syariah. Pernah dengar liburan syariah? Liburan syariah itu gini, mohon maaf ya. Ini anak pesantren ceritanya ini. Karena anak saya anak pesantren. Kalau anak pesantren itu dia pulang ke rumah, sampai di rumah bebas sebebas-bebasnya. Ya, anak berasrama lah. Ini mungkin ada ibu yang nanya di asrama. Ini anak asrama juga gitu loh. Sampai rumah bebas sebebasnya. Maka ketika sampai ke pesantren lagi, itu guru pesantrennya bingung semua lihat anak-anaknya. Kenapa? Udah kebiasaan bebas di rumah. Kenapa? Biasa kalau di pesantren itu belajarnya disiplin. Jadi anak-anak soleh semua, soleha semua, baca Quran terus di pesantren. Begitu sampai rumah, semuanya ditinggal. Kenapa? Kira-kira Bapak Ibu? Ya ini, itu alasannya. Belum terkonstruksi dengan baik bahwa pentingnya dia baca Quran, dia pentingnya sholat gitu kan. Sama dengan kita Bapak Ibu sholat, tahu apa cara sholatnya saja, tapi nggak khusyuk gitu, nggak fokus gitu kan, pikiran kita kemana-mana gitu. Ya, itu dia. Jadi nggak dapat nilai sholatnya. Jadi Bapak Ibu menghindari ketidaknyamanan. Ini adalah level paling rendah. Gitu. Kemudian untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Contoh sederhana Bapak Ibu ikut kegiatan ini, kira-kira alasan apa motivasinya? Ayo. Segan kan gitu kan, senyuman gitu. Jadi ada kuenya, ini imbalannya kue gitu. Gak apa-apa ya, saya buat permisalan gitu. Mendapatkan imbalan penghargaannya minimal senyuman dari orang gitu. Ya, jadi itu nggak munafik kita memang masih banyak seperti itu. Nah, kalau apa mungkin dapat penghargaan, kalau gaji dapat gaji gitu kan. Kalau apa lagi namanya ada prestasi, daerah prestasi, promosi dan promosi dan sebagainya. Jadi itu adalah imbalan penghargaan dari orang lain. Kalau yang seperti ini Bapak Ibu, terus terang ini masih belum efektif luar biasa nanti pada masa yang akan datang. Oke, saya singkat saja yang ini. Yang ketiga sekarang, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Oke, ini Bapak Ibu yang the bestnya gitu. Artinya apa nih maksudnya? Dari kesadaran gitu. Ya,
ada menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai-nilai ini Bu yang penting Bu. Ada nilai-nilai yang saya sebutkan tadi sebelumnya, kebaikan universal. Ada nilai-nilai yang kita ingin kita capai. Makanya kita kalau ibadah itu kan lillahi ta'ala gitu ya. Ada nilai yang mau kita ambilkan. Nah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu dia. Ada nilai gitu. Jadi kalau orang kena nilai, maka akan muncul kesadaran sendiri yang dari dalam, motivasi intrinsik kan orang, yang dari dalam, bukan eksternal gitu. Jadi kalau yang ini motivasinya eksternal Bapak Ibu, yang ini eksternal. Kalau nggak ada ini nggak jalan. Tapi kalau ada ini nggak ada yang ngasih kenyamanan, nggak ada yang ngasih imbalan, nggak ada yang ngasih penghargaan, jalan dia. Itu adalah motivasi intrinsik. Ini yang Bapak Ibu yang kita inginkan gitu ya. Yang the bestnya bisa menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Self disiplin, mungkin pernah dengar kata self disiplin. Kalau kita cerita disiplin, kalau kita disiplin apa yang Ibu dalam benak Ibu apa Bu Desi? Kalau kita disiplin apa yang terbersih dalam benak pikiran Ibu? Disiplin. Mematuhi peraturan, terus Baterai low. eh, Apa lagi Pak? Sanksi, takut kena sanksi. Sanksi ya betul. Hukuman sanksi lah ya Pak. sebenarnya jauh sekali ya beda antara disiplin dengan hukuman ya, disiplin dengan sanksi. Kalau kita cerita Bapak bilang tadi hukuman, sanksi, ya itu eksternal ya. Nah, ya dari luar datangnya. Memang orang bisa berlaku disiplin, bisa dia berlaku disiplin, tapi adalah karena adanya ini kenyamanan sama imbalan gitu, ya kan? Ya, mamanya datang tepat waktu gitu kan, sebelum jam 7 sudah sampai sekolah. Ya ini mengerjakan ini. Tapi kalau dia menghargai diri sendiri dengan nilai yang dipercaya, maka itu yang dimaksud dengan self discipline. Datang motivasi dari diri sendiri. Itu maksudnya. Jadi Bapak Ibu, bagaimana kita yakini ini gitu ya. Kalau orang sudah yakin, maka insya Allah nilai-nilainya akan datang dengan sendiri, dia akan dapatkan. Oke, baik. Ini sekilas juga saya akan sampaikan nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat di dalam kelas atau sekolah. Jadi Bapak Ibu, ini keyakinan kelas. Karena saya diseminasi, ini saya sampaikan bahwa kebajikan universal yang disepakati. Jadi ada beberapa kebajikan-kebajikan yang kita minta dari anak, yang datangnya dari anak. Bedanya gini Bapak Ibu, kenapa ya bukan peraturan gitu ya? Coba, harus keyakinan. Bisa kasih pendapat? Kenapa bukan peraturan? Kenapa harus keyakinan gitu? Bedanya di mana? Bisa ngasih pendapat Bapak Ibu? Kalau peraturan Bapak Ibu, kita dulu, saya kan termasuk yang sama-sama dengan Bu Linda, Pak Ralek, kita kan buat aturan. Aturan udah jadi kita kasih ke anak, kasih ke orang tua gitu ya. Gitu ya Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, biasanya kalau peraturan itu dia khawatirnya tidak bermakna gitu. Artinya bahwa itu peraturan yang bukan dari mereka, yang dibuat oleh sekolah gitu ya. Anak-anak tidak dilibatkan untuk membuatnya, sehingga ketika dia diminta keyakinan ini, dia tidak bisa ngomong apa-apa. Saya nggak paham dengan itu, begitu kayak kita ya. Walaupun pada praktiknya kita lihat anak kita patuh dengan peraturan sekolah gitu. Namun apakah mereka akan patuh ketika keluar dari sekolah? Nah, itu yang masih ditanda tanya. Jadi kalau Bapak Ibu kita buat ini kita buat yang disepakati, maka ini dari anak. Ini contoh ya yang saya buat ini adalah tulisan-tulisan anak-anak. Ini dari anak-anak, kemudian kita simpulkan inilah hasilnya. Begitu. Hasilnya inilah yang menjadi sebuah kesepakatan atau keyakinan kelas. Yakin bahwa hal-hal ini dapat meningkatkan tentu kebaikan mereka dalam
belajar gitu. Dan datangnya dari anak-anak. Itu bedanya Bapak Ibu ya. Silakan kalau yang belum mencoba coba dulu ya. Nah, dengan hal yang baru ini Bapak Ibu, kita memang harus terbuka. Saya nggak bilang ini sempurna gitu ya. Benar semua enggak. Tapi nggak salah juga dicoba. Apakah dampaknya positif atau negatif Bapak yang akan melaksanakan gitu. Saya yang sugesti saja. Gitu ya. Kalau saya pribadi, atau ada yang mau cerita apa dampaknya? Bu Fauzi atau siapa yang sudah buat ini? Ada nggak dampaknya atau belum ada gitu? Ada yang sudah buat? Bu, mau cerita sedikit boleh buat share? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan membagikan praktik baik tentang keyakinan kelas ya Pak. Di sini saya sudah melakukan keyakinan program ini terkait dengan keyakinan kelas mulai dari kelas 71 sampai 76 di mana kelas yang saya masukin. Tentu ada dampak positifnya ya. Di antaranya dengan adanya keyakinan kelas, kita tidak sulit lagi untuk menegur anak. Kita tidak sulit lagi untuk mengontrol mereka. Kita hanya mengingatkan, ayo keyakinan kelas kita apa? Dan pembelajaran khususnya bahasa Inggris. Jadi dengan adanya ini, ayo kamu kemarin tuh buatnya poinnya apa, tentang apa? Nah, kalau udah diingatkan seperti itu, berarti mereka langsung teringat sini, oh ya, poinnya saya buat ini. Berarti setidaknya saya pun harus melaksanakan keyakinan yang sudah saya buat. Nah, jadi dengan adanya ini, mudah-mudahan bisa diimbaskan ke guru-guru yang lainnya. Mereka membuat keyakinan sesuai dengan bidang studinya dan harapannya setiap kelas tentunya akan membuat dan dampak positifnya walaupun belum secara signifikan, tetapi secara peranan itu ada. Terima kasih Pak. Oke, ada yang mau menambah? Jadi Bapak Ibu kalau ingin merubah sesuatu dengan perlahan-lahan, sedikit-sedikit, maka rubahlah kebiasaan. Oke, ya. Kemudian Bapak Ibu kalau Bapak ingin revolusi, ingin cepat gitu, maka rubahlah cara paradigma dan cara berpikir kita, gitu ya. Cara berpikir bahwa ada sudut pandang yang hal-hal yang positif yang dapat kita lakukan dan rubah gitu. Baik, itu ya Bapak Ibu. Nanti silakan coba ya, kemudian saya akan sampaikan 5 kebutuhan dasar manusia. Ini ya, ini prinsip ceritanya ini. Kebutuhan dasar manusia yang pertama itu ingin bertahan hidup, survival. Setelahnya seperti Bapak Ibu, kita ini butuh makan, butuh tempat tinggal, apalagi butuh pakaian. Ini ada masalah survive gitu. Nanti kaitkan dengan kebutuhan anak ya Bapak Ibu. Kemudian butuh love and belonging, butuh kasih sayang gitu ya. Terus butuh kebebasan, ya kan? Kesenangan dan kekuasaan. Yuk, dengan anak-anak ini seperti apa yang di dalam kelas yang kita lihat? Kesenangan. Maksudnya begini Bapak Ibu, anak itu kenapa belajarnya tidak efektif, tidak semangat, kebanyakan tidur dan sebagainya. Itu kira-kira di mana masalah kita lihat yang 5 ini? Kan pasti masalahnya ada di 5 ini gitu. Di mana ya Pak? Di fun. Di fun. Coba yang mana Pak Lalek? Kok saya di kesenangannya itu nggak terpenuhi sehingga dia bosan. Sehingga dia bosan. Contohnya apa Pak? Ini kasusnya apa nih, kesenangan ini? Apa yang timbul pada anak itu? Ya kalau macam saya sendiri, ya mereka identik main bola Pak. Sementara PJOK itu kan nggak main bola semua. Iya. Nah, jadi kalau udah nggak main bola kan udah males semua nyerang itu. Kalau udah main bola, saya rasa semua guru pun senang deh itu. Jadi kalau nggak senang dia belajarnya pasti ya di kelas berulang gitu ya. Oke, PJOK kita yang lebih banyak di dalam nih. Yuk, kira gimana? Contoh kasus anak belajarnya tidak efektif. Apa penyebabnya? Kira-kira yuk, boleh cerita Bapak Ibu. Hah? Ada materi yang tidak disukai oleh anak, kadang kan Iya, penyebabnya apa? Bu. Dia nggak paham. kurang mengerti, kurang paham mungkin ya. Seperti saya kan Pak, kan saya IPS. Iya, Bapak Ibu PS, latus-latus malamnya. Seperti saya pelajaran IPS Pak, ada saya mendapatkan satu kasus di kelas. Saya tanya mereka, kalian senang nggak belajar IPS? Enggak Bu. Kenapa? Susah katanya gitu. Kami suka IPS itu hanya pelajaran ASEAN katanya gitu. ASEAN juga termasuk IPS nah, tapi tidak sekarang kita pelajari. Iya, tapi kami maunya IPS itu belajarnya ASEAN, itu nanti kita masuk di kelas 8 saya bilang gitu. Mereka
sepertinya karena mungkin ya IPS itu materinya terlalu luas, dan IPS itu kan ada sosiologinya, kemudian ada sejarahnya, ada geografinya, ekonominya. Jadi mereka itu mungkin saja merasa bahwa materi tersebut itu memang tidak disenangi oleh anak itu gitu. Tapi sekarang ini mungkin dengan beriringnya waktu berjalan, mereka sudah mulai menyenangi pelajaran IPS gitu. Dan saya tanya kembali, sekarang udah suka nggak belajar IPS? Sekarang suka, Bu. Waktu pertama itu kami memang nggak suka. Mereka memang tidak mau mengakui kalau mereka itu memang tidak suka belajar IPS gitu. Ya, jadi alasannya kayaknya menurut Ibu di mana itu? Masalahnya, di anak itu kenapa tidak suka itu di mana masalahnya? Masalahnya mungkin karena Materi lah, Bu. materinya itu agak freedom ya. Iya. Senangan. Iya. Kalian kalimat ini kira-kira? Kebebasan. Iya. Mau bebas ya? Mau bebas mereka. Mereka tuh maunya apa yang diinginkan mereka materinya itu. Mau merdeka gitu? Ya itu, silakan Bu. Kalau pengalaman yang saya temukan, Ini saya sebelumnya terima kasih kepada Ibu Kurikulum, karena di semester genap ini saya ditempatkan jam terakhir. Karena keluhan para guru yang saya temukan kasus di semester ganjil, di kelas yang saya masuki 91 sampai 96, itu jam terakhir keluhannya adalah tidur. Tapi alhamdulillah semester genap ini 91 sampai 96 tidak pernah saya menemukan siswa yang tidur di jam pelajaran saya. Mereka semangat dan tugas yang saya berikan selesai. Walaupun jawaban mereka kadang tidak sesuai seperti yang saya harapkan, namun tugas yang saya berikan mereka dapat selesaikan. Jadi menurut yang saya pantau dan langsung ke TKP anak yang saya temukan di sana, kasus yang tidur contoh di 95 itu keluhannya kemarin Justin Bieber, Jonda, Boy Fernandes, 94 Albert Pindolin dan Aditya. Saya hafal karena nama-nama itu saya minta catatkan kepada guru yang mengeluhkan. Saya catat siapa sih di kelas itu yang keluarnya tidur. Saya mau ketemu di jam terakhir karena saya semester genap ditempatkan di jam terakhir. Nah di 93 bukan ada nama yang di sudut itu siapa namanya? Jesiel, kemudian ada lagi Kalpin yang hampir katanya tak pernah bersuara. Alhamdulillah sama saya ini semua nama-namanya saya amati. Ini orang pertama yang saya ambil tugasnya setiap saya beri tugas. Ternyata alhamdulillah tugas mereka selesai semua. Dan Albert pada hari ini tadi 94 saya jam terakhir, hanya dia satu-satunya yang nilai 100. Jadi menurut yang saya simpulkan, siswa kita ini penyebabnya adalah cinta dan kasih sayang. Kenapa? Saya kalau berikan materi di kelas, belum saya mulai materi sebelum kelas saya tertinggal. Dalam arti yang sedang ribut saya datangi, kamu masih bisa belajar di dalam atau mau di luar? Ibu mau materi loh. Saya sentuh minimal apa kepalanya atau bahunya atau apalah. Karena siswa ini dengan sentuhan kita, dia merasa dipedulikan dan ada perhatian khusus. Padahal sentuhan saya yang biasa aja. Nah yang kedua, saya selalu menyebut namanya. Mulai dari awal sampai akhir, saya sering memuji-muji dia walaupun sebenarnya tidak dalam arti pujian saya tidak berlebihan, dalam arti ya terima kasih kepada Justin yang sudah mau tenang hari ini. Ibu mengajar tidak terlalu kewalahan. Terima kasih nak atas ketenangannya. Kamu ternyata bisa. Artinya pujiannya seperti itu. Nah, jadi ketika mereka mendapatkan nilai atau tugas dan lain-lain, saya tetap sampaikan yang lain mana tugasnya. Justin aja udah selesai nih, Jonda udah selesai nih.
Gimana yang lain? Nah, mereka berpacu. Artinya berarti kasus yang kita temukan di sini berarti untuk mengatasi siswa-siswa yang nakal atau yang kurang minat belajar, apalagi detik-detik jam terakhir, mereka hanya penuh, dia butuh cinta dan kasih sayang. Dia tidak memikirkan pintar atau tidak, dia hanya pengen kita berikan kepedulian lebih daripada yang lain. I love you full. Betul. Iya, jadi intinya mari kita cintai siswa kita, terutama yang memang membutuhkan cinta dan kasih sayang. Itu saja dari saya, Pak. Terima kasih. Pokoknya besok tebar pesona di mana? Ya memang benar Bu ya. Ada memang anak kita suka dielus ya. Kinestetik kalau dalam gaya belajar kinestetik itu seperti itu. Suka dipuji-puji dan kemudian Permata. dikasih perhatian tuh kalau bahasanya cinta dan kasih sayang itu perlu perhatian Bu. Ya kan? Jadi memang kompleks ya permasalahan anak-anak di sekolah. Kalau orang melihatnya dari luar, kita nih simsalabim merubah anak, nggak bisa. Ya, kita dianggap sekolah ini merubah karakter anak seluruhnya. Salah fatal. Sebenarnya pendidikan yang paling utama itu di rumah. Betul kan? Sepakat Bapak Ibu ya. Pendidikan yang sebenarnya ada di rumah. Kita ini sebenarnya tempat transfer pengetahuan di sini harusnya. Jadi jangan salah. Ada orang milih sekolah itu dia well educated katanya gitu, padahal enggak ya, dia hanya bukan educated tapi hanya well education gitu, pendidikannya dia dapat yang maksudnya bukan terpelajar, dia punya akhlak enggak, tapi hanya mendapat pengetahuan saja gitu. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, kenakalan itu adalah sebenarnya jeritan hati anak yang tidak ada solusinya, betul Bu? Nah gitu ya, anak nakal itu tidak ada sebenarnya. Yang ada itu dia hatinya menjerit karena ada yang dia terpuaskan dalam dirinya, gitu ya. Kenakalan itu adalah jeritan hati hati anak yang tidak ada solusinya, gitu, tidak puas dengan keadaan. Dan sebenarnya, kemudian sedangkan anak itu sebenarnya punya potensi yang belum ada buahnya. Gitu kan, kayak si apa itu, si kembali si Pakri, dia punya potensi yang belum ada buahnya. Nah, jadi kita minta sabar untuk bisa mencarinya. Jadi Bapak Ibu ini ya, coba carilah masing-masing. Mungkin anak nggak happy belajar, gimana supaya fun gitu loh. Nah itu, anak kan kadang ngantuk kata Ibu Linda, ya tuh ngantuk. Tapi kalau dibuat mungkin icebreaker, dibuat game, belajarnya di awal, di akhir gitu pasti happy gitu ya. Karena kita ceramah itu Pak. Hah? Ceramah, betul. Iya betul. Apalagi kasihan ya. Oke. Kasihan ceramah teman. Baik Bapak Ibu ya. Oke, saya nggak mau ceramah lah, nanti ngantuk semua. Ini sekarang ini mau tunjukkan yang ini. Ini mudah-mudahan memberikan refleksi ya Bapak Ibu. Teori kontrol. Ada beberapa posisi kontrol yang banyak dibuat oleh guru. Silakan nanti Bapak Ibu. Ini ada 5 ya. Silakan dihafal: penghukum, posisi manajer, pembuat rasa bersalah, pemantau, teman. Oke, 5 ya. Ya, sudah. Oke. Coba lihat ini videonya, pilih yang mana? Sipil. Sorry. Pencet. Hai, muka ibu emang serem, hai. Hai. Allah. Si Fahri ini, si Fahri ini. Si Fahri itu. Enggak, ada Ridho Akbar. Oh, dia enggak pernah ketinggalan. Yang pada pun di dalam ruangannya. Pertanyaannya macam muridnya, siapa guru yang seperti ini? Kamu tadi enggak. Si Ridho. Dasar pemalas, yang kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu di lapangan basket. Allah. Kenal hukum.
mama yang sakit rupanya kan. Mama sakit parah udah mau mati. Mama ini. Oke. Itu Bapak Ibu. Ini posisinya apa nih? Hukum itu. Hah? Penghukum ya? Iya. Oke, dari mana ibu katakan dia penghukum? Dia belum tahu masalahnya. Iya. Kalau ada ngomong langsung digas. Langsung digas ya? Iya. Oke. Mamanya sakit parah ya kan? Pecahan kereta. Iya. Siapa? Makanya sebenarnya pecahan kereta. Ada masalah. Pejabat kereta ya. Belum tahu masalahnya. Oke, kita lihat jawabannya. Betul. Ya, mereka adalah penghukum. Cirinya menghardi, nunjuk-nunjuk, kecak pinggang, bentak-bentak. Nah, hukum verbal atau fisik? Tahu ya? Kalau fisik berarti Pukul lah, tangan. verbal berarti ke ininya. Hati. Gitu. Ya. Kolbu. Biasanya, fisik. Dua-dua berarti itu. Lebih mendalam yang verbal. Sampai mati. Gitu. Juga sempat ngomong gitu ya, padahal banyak alasannya gitu ya. Oke Bapak Ibu, dampaknya ini yang kita coba hati-hati ya. Satu, mau murid jadi pendendam, gitu. Kemudian tidak menyukai guru atau pelajar yang diampuni. Ya ini yang kita khawatir gitu ya. Jadi kalau suka menghukum gitu Bapak Ibu, saya kalau menurut saya menghukum itu betul, tapi jalan terakhir. Ya Bapak Ibu ya, itu jalan terakhir, alternatif terakhir. Marah boleh, ya nggak boleh. Marah-marah itu beda. Oh ini bedakan antara marah dengan marah-marah. Jadi silahkan marah. Kita ini bukan malaikat ya kan. Siapa bisa menahan emosi saat anak sudah luar biasa perangainya. Kita silahkan marah. Yang nggak bisa marah. Ada orang marah-marah, bedanya apa Bu dengan marah Bu? Kalau marah-marah nggak ada jelas. Iya, kadang bahasanya bahkan hukuman dan sanksinya juga nggak nyambung gitu. Nah itu yang dikhawatirkan bisa timbul masalah baru, ya kan? Dulu dengan sekali bokep 5 juta Pak. Oke, dampak penghukum seperti ini. Baik, yang kedua. Dia juga. Ya, jadi patri lagi, patri. Naren! Bingung. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membela kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Ada awalnya saja. Jangan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Oke, Bapak Ibu, di antara 5 tadi saya penghukum sudah yang ini apa nih kira-kira? Ada pemantau, ada teman, ada manajer, pembuat rasa bersalah. Ada bersalah benar. Pembuat rasa bersalah. Oke, kira-kira Bapak Ibu sebelum kita lihat slide berikutnya, apa dampak positifnya? Apakah ini baik atau tidak? Bagaimana kira-kira? Atau ini gimana? Bapak Ibu suka yang ini atau yang mana? Yang mana Bapak Ibu biasa? Refleksi aja ya ini kira-kira. Positif nggak nih kira-kira? Positif. Hah? Kurang sakit. Silakan pendapatnya. Boleh? Bu. Serpi dan SR. Udah Sri. Takut. Sebenarnya lebih mementingkan kenyamanan diri dia sendiri. Iya. Iya. Jadi terus ke anaknya dampaknya apa Bu?
Ya, gimana bersalahnya langsung tinggi rasa bersalah dia. Minta maaf lagi. Ya, kita lihat slide-nya. Jadi kalau membuat rasa bersalah ini, suara cenderung lembut kayak tadi. Tenang namun kata-katanya menyalahkan murid. Ya. Menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada murid dengan membuat guru menderita, ya kan? Jadi guru tuh jadikan apa sama dia? Korban gitu. Nanti gara-gara kamu Bu Ibu seperti ini gitu. Nah, itu membuat rasa, akhirnya anaknya itu gitu, dia merasa bersalah. Bukan karena kepala sekolah, bukan karena aturan dan sebagainya, tapi itu merupakan penegakan disiplin gitu ya maksudnya ini. Jadi dampaknya membuat murid merasa bersalah, dia kecil hati lah gitu dimarahin guru, apalagi yang menegurnya guru kesayangannya gitu, wah itu makin lah merasa dia seperti itu. Baik Bapak Ibu, ya sekarang lanjut lagi. Oke. Dua lagi. Iya, Naren. 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 Sedap juga yang di Naren ini. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ada saja orang dewasa. Oke Bapak Ibu, ini yang mana nih? Yang mana nih posisinya? Ada 3 lagi, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Teman. Oke ya. Persis lah dulu sama, jadi seolah-olah bersama temannya, sahabatnya. Oke, ini dia Bu. Guru akan ramah, senda gurau untuk menghangatkan suasana, gitu ya. Ngomongnya seperti kawan deh. Besok sini dulu coba ya. Iya. Oke. Cuma ada dampaknya ya. Murid akan bergantung kepada satu orang. Iya. Iya tuh. Pens itu. Hah? Pens. Depends. Iya, gurunya. Iya, betul. Anaknya juga nih Pak, ya akan ada faktor ketergantungan. Terhadap guru itu. Murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Ya, ini ya, dampaknya seperti itu. Ya menurut Dian apa Bu? Dian Gosen, bahwa ini posisi ini memang bagus ya. Teman ini bagus, ini termasuk yang positif sebenarnya Bapak Ibu. Kalau kita lihat dari Nia, ini bisa dipakai ya teman ini. Tapi Bapak Ibu ada dampaknya juga, murid akan ketergantungan pada satu orang guru gitu atau lebih. Jadi mamanya disinilah Pak Lalek mungkin dekat dengan anak-anak OSIS gitu ya. Anak OSIS ini Bapak kan ngajak ngobrolnya akrab gitu. Jadi khawatirnya ke depan gitu ada itu. Saat dia ketemu guru yang lain, nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa gitu ya harapannya. Oke, ada lagi nih. Lagi situ lagi. Larang lagi. Dasri. Aduh. Naren. Ibu ini kok tetap galak ya, bisa dirubah dia. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Ya, ini apa posisinya Bu?
Ada dua lagi, manajer sama pemantau. Mantap. Iya. Ini pemantau. Mantap. Gimana Bu positifnya? Kira-kira? Dia nggak cerita aturan, tapi apa? Konsekuensi, gitu ya. Tidak cerita hukuman, tapi konsekuensi. Itulah konsekuensi yang disepakati oleh antara guru dengan murid. Gitu. Kalau konsekuensi nyambung dia kan. Tadi kan 20 menit ketinggalannya. Maka 20 menit itu dia gunakan waktu untuk mengerjakan tugasnya tadi itu. Gitu ya. Nah, ini yang dinamakan pemantau, Bapak Ibu. Kita lihat. Iya. Tidak, maksudnya tidak bersedak gurau, tercipta identitas diri positif gitu ya. Akan ada semacam aura positif untuk dia untuk berhasil gitu. Murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Jadi gini, biasanya suka dihitung-hitung, kalau dulu poin kan Pak Alek, dihitung-hitung berapa ada poin saya berapa yang saya gitu. Nah, jadi biasanya dia akan ini pada konsekuensinya gitu. Jadi kalau nggak ada konsekuensi belum tentu juga sih. Tapi ini bagus sebenarnya untuk kita para guru meyakinkan kepada anak-anak kita ini adalah suatu konsekuensi. Sebelum terakhir saya menunjukkan ini Bapak Ibu, coba tentukan ini konsekuensi atau apa? Atau hukuman, silakan. Yang nomor 1. Mencatat 100 kali dalam kalimat. Oke, ini apa nih? Hukuman. Hukuman ya? 100 kali untuk saya tidak akan terlambat. Ini anaknya terlambat. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman, Pak. Mencatat 100 kali. Di mana Pak keterangan dia hukuman? Ini kan belum terjadi. Enggak lah. Udah. Dia Tidak. dia mencatat saya dia akan terlambat 100 kali loh. Tapi hukuman. Hukuman ya? Hukuman. Oke, kita coba dulu yang kedua. Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir sekolah. Hukuman, fisik. Nggak connect ya? Ini terlambat, ini keliling lapangan, nggak ada hubungan sama sekali. Makanya dikatakan hukuman, betul ya? Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Konsekuensi. Murid diminta pusat 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Mengganti atas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Oke, next. Murid bertelanjang. Murid diminta telanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hah? Karena sesuai dengan sekolah. Hukuman. Hukuman ya? Hukuman. Hukuman ya? Nah, oke. Kemudian bagi depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja. Konsekuensi. Oke. Kehilangan 10 menit. Mengerjakan tugas. Konsekuensi. Oke. Ada 2 lagi. Oh, ada lagi. Oke. Ini duduk di bangku pinggir lapangan pada istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket. Kenapa tidak teman saat bermain lapangan? Konsekuensi. Terlambat hadir daring diminta nanti kalau sudah kelas usai. Mengelilingi lapangan basket. Oke, cukup saya kira ya, Bapak Ibu. Jadi itu perbedaannya ya antara konsekuensi dan hukuman. Jadi Bapak Ibu bisa menyesuaikan ya. Kita mana lebih baik menurut kita, apakah konsekuensi atau hukuman. Berikutnya yang terakhir. Ini. Naren. Naren. Balik lagi. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak?
Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma yang ingatkan dia. Kira-kira akan mulai sekolah kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ini berarti posisi manajer. Bedanya di mana mungkin sama yang sebelumnya? Oh ini ada solusinya kan? Iya, itu kata kuncinya solusi. Jadi kalau bahasa kita, bahasa dalam budaya positif namanya restitusi ya. Jadi bahasanya restitusi. Oke, misalnya restitusi. Ya, artinya akan ada semacam pemecahan permasalahan yang terjadi. Bukan tidak hanya sudah di pembicaraan saja, dia tidak naik terlambat kenapa, tapi ada solusinya. Oke ya, Bapak Ibu. Jadi manajer netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah, tidak bernada tinggi, tidak identitas positif, dengan tulus mengajukan pertanyaan bermakna, membimbing murid untuk memecahkan masalah. Itu ya, Bapak Ibu, kata kuncinya memecahkan masalah secara mandiri. Dampaknya murid bisa mandiri, percaya diri mendapat memecahkan masalah. Ini Bapak Ibu. Jadi yang the best tuh menurut guide dosen tuh ini. Ya, Bapak Ibu, bagaimana kita mengatasi mengatasi anak yang tadi melakukan kesalahan di sekolah, yaitu kita berusaha menjadikan kita seorang manajer mencari solusi permasalahan yang terjadi. Tentu kita kreatif ya. Makanya materi berikutnya ini terakhir ya Bapak Ibu ya, adalah segitiga restitusi. Bagaimana kita membuat suatu perencanaan apabila terjadi suatu permasalahan di sekolah dengan mengikuti langkah-langkah seperti ini. Ya, pertama namanya validasi tindakan yang salah, kedua menstabilkan identitas, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Oke, ini adalah segitiga restitusi yang diharapkan sehingga nanti akan ada sebuah solusi setiap permasalahan yang terjadi di sekolah, sehingga anak-anak ini ada identitas positif ya, identitas sukses dalam dirinya, sehingga dia tidak lagi merasa rendah, merasa bersalah dan sebagainya, sehingga lebih efektif lagi untuk menjadi orang yang sukses seperti yang saya akan datang. Saya akan langsung ke satu cara ya penyelesaian masalah, mungkin bisa menjadikan inspirasi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Seperti ya. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya akan wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Udah lemot ya? Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak
menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Oke, baik Bapak Ibu yang saya hormati, inilah sesi terakhir ya. Jadi di sini adalah bagian segitiga diskusi adalah bagaimana kita memecahkan masalah dengan 3 cara tadi. Saya ulang sebentar. Ini, ya, pertama menstabilkan identitas. Oke, Bapak Ibu, caranya seperti tadi. Kan ada anak yang ngadu atau kita panggil seperti itu, kita bagaimana ya, identitas dia itu jangan langsung dijatuhkan gitu. Bagaimana rasanya kita mau ikuti jalan pikiran dia gitu. Karena bisa jadi kita bela-bela, walaupun sebenarnya caranya yang lebih efektif ya Bapak Ibu, jangan membela kesalahan bukan. Tapi kita pasti ada yang dia lakukan itu, mamanya dia melakukan kesalahan terlambat, contohnya terlambat alasan apa? Pecah ban ya. Ketika pecah ban itu, kalau saya seperti kamu pasti saya juga terlambat kan gitu kan. Itu adalah bagian daripada menstabilkan identitas gitu kan. Jadi kita seolah dalam posisi diri dia gitu. Mencari diri kita, benar Bu. Nah, jadi kita tidak bisa langsung memvonis ya kalau dia itu terlambat semata-mata karena dia berlengah-lengah di jalan atau mungkin malas terlambat bangun dan sebagainya. Belum tentu. Sebabnya itu kita harus cari dulu. Oh, dia kan cerita nih karena saya terlambat bocor ban. Yuk kita stabilkan identitasnya. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Mana yang salah? Tetap salah kan Bapak Ibu, terlambat tadi. Oke, jadi kita udah membuat validasi tindakan yang salah, baru kita menanyakan keyakinan mana yang tadi dia langgar gitu. Sehingga nanti harus ada solusi yang muncul daripada permasalahan ini. Itu Bapak Ibu ya. Jadi artinya Bapak Ibu, kita di sini hanya mencoba memberikan beberapa masukan ya dan tawaran kepada kita bagaimana agar budaya positif di sekolah kita ini terus berkembang ya. Sudah bagus, sekolah sudah banyak perubahan, kita terus kembangkan karena yakinlah Bapak Ibu, murid kita ini ya kan tidak selamanya bersama dengan kita gitu ya. Mereka nanti akan menjadi orang-orang yang ya berkembang menjadi siswa yang ya masuk ke tingkatan lebih lanjutan. Namun tanamannya di sini gitu ya kan. Jadi kita mencoba memberikan pemahaman kepada mereka dan mudah-mudahan mereka menjadi orang yang sukses pada masa mendatang. Ada di sana investasi kita yang berharga untuk mereka. Oke, yakinlah Bapak Ibu yang kita lakukan hari ini akan memberikan dampak yang positif untuk kita. Mereka yang akan menarik kita ke pintu surga nanti insyaallah. Amin. Ya, alamin. Ya. Sebelum ditutup, Ya. itu tadi kan kalau yang di video, ketika anak melakukan pelanggaran, contoh kecil kan terlambat. Iya. Itu terjadi komunikasi yang baik itu, sehat ya, antara seorang yang pelanggar dengan guru, komunikasi jalan. Yes. Realita di SMP 1, anak kalau udah melanggar ditanya diam. Jadi komunikasinya satu arah. Betul. Jadi seperti apa kesimpulannya nggak didapat gitu. Gimana tuh Bu? Ngatasiannya seperti itu? Dia diam, tak ada alasan yang dia jelaskan sehingga kita bingung sendiri dan solusinya pun kita nggak tahu. Artinya dia buat masalah tapi ditanyain diam. Ya, itu Tunduk, nangis, yang lebih parah nangis. Iya. Kalau yang itu tadi kan dia Iya. komunikasinya bagus, aktif. Izin waktunya sebentar. Kebetulan tadi saya juga piket dan hari pertama anak kita ini dicatat Bu Linda ya. Jadi tadi saya lakukan restitusi seperti yang dalam teori itu semua yang jawab Bu Linda.
Jadi saya tanya alasannya kenapa. Mereka menjawab, ada yang bensinnya habis tengah jalan jadi saya terlambat Miss. Kemudian ada yang saya memang telat bangun Miss. Kemudian kita restitusi keluar sendiri permasalahan mereka, dan setelah ada permasalahan tentunya solusinya didapat sendiri dari mereka. Jadi itu tadi sekitar berapa ya? Ada sekitar 16 orang, semuanya kita dapat masalahnya, semuanya kita dapat, tapi satu orang tadi langsung diambil Bu Nur, nggak sempat saya bertanya. Mudah-mudahan tinggal kita lihat besok, adakah memang perubahan atau tidaknya. Nah, Iya. gitu, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Itu persoalan terlambat, Zan. Iya. Yang sering saya hadapi itu bukan kasus terlambat, kasus yang lain. Kalau kasus terlambat, artinya nggak usah dia jawab, itu udah tahu simpulkan, maksudnya ya udah terlambat gitu ya kan. Contohnya kasus ada semacam pertengkaran di antara kedua belah pihak, atau kemudian ada kasus tak sekolah-sekolah dia tidak hadir gitu ya kan, Zan. Kemudian kasus yang ketiga lagi, misalnya pembulian. Oh iya. Nah ini yang pembulian ini sering kadang tidak ada dapat komunikasi satu arah aja gitu, nggak ada responnya gitu ketika ditanya. Tuduh Bang. Kaunya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, jadi kita sama-sama ya cari solusi yang terbaik. Ini cara-cara seperti ini nggak salah juga, coba Bu Ida nanti sama-sama. Saya juga ingin coba. Terus terang saya baru sekali membuat institusi, kemarin ada anak yang bermasalah ya, untuk tugas aja kebetulan kemarin. Ini insya Allah ke depan saya mau coba praktekkan lagi, mudah-mudahan ada dampaknya. Ada sih di kelas itu ada yang saya coba dan ada hasilnya, tapi ya belum lihat perkembangannya. Saya nggak bilang ini yang terbaik. Terima kasih sekali lagi informasi dari masukan-masukan yang Bapak berikan ke saya, testimoninya juga tadi kawan-kawan sangat memotivasi tentunya. Jadi hal ini juga akan berdampak berimbas. Saya harap ini tidak hanya cuma pengetahuan, tapi ya sebisanya. Hidup saya coba. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama boleh? Ya, sini. Memang untuk perubahan ini menurut saya Pak Ike, ini dampak positif sangat bagus menurut saya. Namun kita di sini kan personel amunisi kita bukan kita semua di sini. Artinya ini cocok kali Pak Ike disampaikanlah pada kita semua, terkhusus guru. Coba kita sama-sama, jangan satu aja yang bergerak. Yuk, perubahan ada nggak? Saya yakin ada. Tapi yang kita khawatirkan kan, kau aja kali aku pening lah kepalanya. Oh yang muda kok, ada tua tuh nantilah. Nah ini masalah ini yang tua ini bukan saya yang tua yang nggak mau, tidak. Artinya yang muda ini pun kadang malas terus sama saya Pak Gigi ya. Saya rasa itu Pak Gigi yakin kalau ini kita kembangkan, apa masalah ini dampaknya saya yakin bisa berjalan dengan baik seperti yang disampaikan. Terima kasih. Ini testimoni ya. Bagian testimoni. Udah nggak mau ngomong apa? Silakan. Terima kasih Pak untuk semua materi yang kami dapat hari ini, walau sebentar ya, hanya 1-2 jam, tapi sangat bermanfaat. Karena Pak, di sini aku secara pribadi, saya pribadi Pak, diajak merefleksikan diri, memilih saya itu guru yang seperti itu atau tidak. Jadi sangat bermanfaat untuk saya. Benar kata Pak Rare, ayo kita satukan pemahaman, mindset kita supaya budaya positif itu bisa pelan-pelan dilanjutkan. Khususnya kita kurangi untuk memberikan penekanan, mungkin tanda kutip ya, penekanan kita duluan yang lebih menekan daripada bertanya kepada siswa. Maka saya salut tadi sama Bu Puji, dan saya tanpa Ibu Puji tahu juga, dari kelas saya tahu juga bagaimana cara-cara dia di kelas. Kok anak lebih santun, lebih gampang nyambung sama ibu ini. Jadi maksudnya materi ini sebenarnya sudah saya pribadi tunggu Bu Pak, hampir lebih kurang 15 tahun mengajar. Jadi paling tidak pembelajaran untuk diri saya pribadi, walaupun ini butuh proses supaya tidak seperti yang saya lakukan, mungkin selama ini saya lakukan, mungkin ada yang positif, biar bisa lebih positif lagi. Khususnya saya sebagai wali kelas untuk menangani murid saya di kelas. Terima kasih Pak.
Perkenalkan, nama saya Vera Agustin, saya dari kelas 99. Bagi saya, kesepakatan kelas yang efektif dapat membantu dalam membentukkan budaya disiplin dan mandiri murid, dan juga dapat membantu proses belajar mengajar lebih mudah dan tidak menekan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.